A True Martial World, Bab 192. Judul, Ramuan Primordial di Tangan. Heaven Purple yang ginseng sangat pandai bersembunyi. Bahkan jika tuan manusia tertinggi berdiri di depannya, dia akan merasa sulit untuk menemukan jejaknya. Oleh karena itu, ginseng ungu yang surga menemukan ini sulit dipercaya. Seorang anak dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah tidak hanya menemukan kehadirannya, tetapi dia bahkan telah mengirimkan pukulan yang mengerikan ke arahnya. Dengan hati-hati memilih hari Yin lunar, dan tampaknya menempatkan disarray secara acak, dan akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk memahami lintasannya, semuanya berarti bahwa pemuda itu telah menghitung segalanya. Kembali ketika dia mengambil bunga darah yang untuk pertama kalinya, dia sudah memperhatikan keberadaannya. Dia sengaja merencanakan selama setengah bulan untuk melakukan pembunuhan yang sempurna ini. Pemuda yang menakutkan, Heaven Purple yang ginseng tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Panah pengejar angin yang ditembakkan Yi Yun kurang dari 1 kaki darinya. Tidak ada waktu tersisa untuk menghindar. Panah ini lebih dari 3 kali lebih cepat dari yang sebelumnya ditembakkan Yi Yun. Dengan berpura-pura menjadi lemah untuk mengurangi kewaspadaan Heaven Purple yang ginseng, membuatnya berpikir bahwa keterampilan memanah Yi Yun biasa-biasa saja. Dia kemudian bisa menembakkan panah yang merupakan pembunuhan sekali pukul. Bahkan detail ini tidak dihilangkan oleh Yi Yun. Rencana Yi Yun untuk menangkap tumbuhan purba itu sempurna. Dalam sepersekian detik, ginseng ungu yang surga menyulap semua energi yang murni, mendorongnya hingga maksimum. Ia berencana untuk menahan panah bahkan dengan mengorbankan energi spiritualnya. Seorang Purple Blood tingkat menengah memiliki kekuatan serangan yang terbatas. Biasanya, serangan seperti itu tidak akan membahayakan pertahanan Yuan Qi-nya. Tetapi ketika ia mencoba untuk menyulap Yang Qi yang murni, ginseng ungu yang surga menyadari bahwa Yang Qi murni hanya tersisa sedikit. Pertama, itu karena Yin Qi sangat padat pada hari dan waktu ini. Kedua, itu telah menghabiskan banyak energi saat menyerang Yi Yun dengan sihir ilusinya. 3/4 jam lewat tengah malam pada hari lunar Yin yang telah dipilih dengan cermat oleh Yi Yun memainkan perannya sekarang. Tapi, ini masih cukup. The Heaven Purple yang ginseng yakin bahwa jumlah Yang Qi murni yang tersisa yang langka itu sudah cukup untuk bertahan melawan panah. Itu akan, paling banyak, menimbulkan luka ringan. Itu sudah diputuskan. Setelah melarikan diri kali ini, dia tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Itu akan membuat terowongan jauh di bawah tanah selama beberapa ratus tahun sebelum keluar. Ia bahkan tidak menginginkan bunga darah yang, meskipun bunga darah yang penting, itu tidak sepenting hidupnya sendiri. Pemuda ini terlalu menakutkan. Hanya dengan bisa membuat ramuan itu berubah menjadi kondisi yang menyedihkan sendirian, jika dia membawa alisein manusia, itu pasti mati. Memikirkan kembali ketika ingin membuat pemuda menjadi pupuk untuk bunga darah yang ginseng ungu yang surga meringis. Itu telah meremehkan musuh. Pemuda ini adalah iblis jahat yang tidak akan membiarkan apapun melewatinya. Manusia memang spesies yang licik. Dengan Yang Qi murni berkumpul, ginseng ungu yang surga membentuk lapisan berkabut yang murni di sekitarnya. Itu dipersiapkan untuk menahan dampak dari Wind Chasing Arrow. Tapi saat ini, Yi Yun telah mengaktifkan keterampilan gerakan Minute Subtlety dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dia tersenyum, dan dengan pikiran sederhana, dia melafalkan dalam hati. Boom! Saat panah pengejar angin mengenai perisai Yuan Qi ginseng ungu yang surga yang ginseng, kilatan terang terpancar dari kepala panah yang mengilap. Manik yang memancarkan aura petir telah tertanam di kepala panah. Itu adalah Divine Hellion Bead, harta karun yang pasti akan membunuh yang dibuat oleh Master Tai Ah Divine City. Yi Yun telah menghabiskan 2000 rune sisik naga hanya untuk membeli manik kecil ini. Wind Chasing Arrow, dengan Divine Hellion Bead, telah ditempatkan di tempat khusus di tempat panah Yi Yun. Tepat sebelum dia mengaktifkan Lunar Yin Array, dia telah memasang panah khusus ini dan baru saja membuka busurnya. Petir itu meledak pada saat itu. Boom! Ada ledakan dahsyat yang merobek langit malam. Api biru es meraung saat banyak petir hitam seperti ular melesat dari dalam api. Api itu adalah api yang sedingin es. Guntur itu adalah guntur Yin Hellion. Heaven Purple yang ginseng takut pada kekuatan petir api. Dan di antara kekuatan petir api, yang paling takut pada api Yin dan guntur Yin. Kombinasi kekuatan petir api ini adalah kutukan dari ginseng ungu yang surga. Kejam, terlalu kejam, dia telah menjebaknya tanpa kemungkinan untuk bertahan hidup. Heaven Purple yang ginseng mengeluarkan jeritan darah yang mengalir. Perisai yang murni di sekitarnya pecah dengan suara bang. Guntur Yin dan es api es terjalin bersama, mengirimkan jaring api dan ular petir yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bersentuhan dengan Yin Qi murni dari sekitarnya, itu menyapu daerah itu seperti badai. Batuan tebing runtuh di dalam es Qi. Mereka juga dibakar oleh api dingin, yang perlahan melelehkannya menjadi abu di es yang membeku.
Kekuatan guntur yin ekstrim yang telah sepenuhnya menahan kekuatan Heaven Purple yang ginseng meledak dari jarak dekat, menyebabkan seluruh tebing terhempas dengannya. Yi Yun telah meninggalkan daerah itu sebelum ledakan terjadi. Tepat sebelum kekuatan petir api menelan tebing, dia telah melompat dari tebing. Boom! Yi Yun ditutupi oleh banyak tanah dan kotoran. Dengan pikiran, tubuh Yi Yun ditutupi cahaya hijau samar. Itu seperti lapisan baju besi yang membungkusnya di dalam. Ini adalah barang terakhir yang dibeli Yi Yun di Pagoda 10.000, mantra perlindungan mistik hijau. Formasi tersebut mengandung kekuatan alam hijau yang tidak ada habisnya. Ketika Yin Qi menyapu, formasi menghasilkan kekuatan hidup yang kuat dari kekuatan alam hijau, mengurangi kerusakan Yi Yun seminimal mungkin. Mantra perlindungan mistik hijau tidak dibuat oleh seorang master, tapi tidak dijual murah. Yi Yun telah memperhatikan siapa pembuat mantra perlindungan mistik hijau ini sebelum membelinya. Itu dibuat oleh Luo Huer yang menempati pertama peringkat manusia. Produk Luo Huer sangat populer di kota Tai Ah Divine. Itu karena dia membuat produk dengan kualitas bagus dan ada jaminan dengan reputasinya. Mantra perlindungan mistik hijau ini tidak mengecewakan Yi Yun. Cahaya hijau berkabut memblokir sebagian besar aliran Yin Qi. Selain Yi Yun yang telah melompat dari tebing sebelumnya, dia belum menerima beban kekuatan dan dia pada dasarnya tidak terluka. Sejumlah kecil Yin Qi telah memasuki aliran darah Yi Yun, tetapi semuanya diserap oleh kristal ungu. Selama jangka waktu yang lama, Yi Yun mengetahui aturan penyerapan energi yang dimiliki Purple Crystal Origins. Itu hanya bisa menyerap energi yang bukan milik siapapun, atau dengan kata lain, energi yang telah kehilangan hubungan spiritual dengan pemiliknya. Misalnya, ketika tumbuhan dipetik, mereka sudah mati, jadi Yi Yun bisa menyerap energinya. Patung spesies primordial juga telah mati. Jika spesies primordial masih hidup, Yi Yun tidak akan memiliki cara untuk mendapatkan energi dari dalam tubuhnya. Yi Yun tidak tahu alasan kristal ungu di balik prinsip penyerap energi tersebut. Sepertinya hukum Purple Crystal. Jatuh di udara, Yi Yun dengan paksa memutar tubuhnya. Sejak ia mencapai tahap sukses besar Minute Subtlety, Yi Yun memiliki kontrol yang tepat atas aliran Qi lingkungan. Makanya, dia bisa bergerak di udara selama 10 meter sebelum mendarat di depan tebing. Swiss, 1000 tentara sabar menusuk ke dinding tebing, menyebabkan bunga api terbang. Menggunakan 1000 tentara sabar, Yi Yun menghentikan tubuhnya yang jatuh. Setelah itu, Yi Yun menggunakan anggota tubuhnya untuk dengan gesit memanjat kembali ke atas tebing. Tepat sebelum Yi Yun jatuh dari tebing, dia telah mengaktifkan arai dis kedua, arai jangkrik. Ketika Yi Yun telah menempatkan dua arai dis, arai yin bulan berada di atas arai jangkrik. Arai jangkrik adalah item terakhir, dibuat oleh seorang master, yang dibeli Yi Yun. 3 item yang dibeli Yi Yun dibuat oleh master, yang paling mahal adalah Divine Hellion Beat, diikuti oleh Lunar Yin Arai, sedangkan arai jangkrik adalah yang termurah. Arai jangkrik hanyalah formasi penyegel. Binatang kuno atau tumbuhan yang disegel oleh formasi jangkrik akan menjadi lemah seperti pohon yang terganggu oleh jangkrik. Pergerakan mereka akan lambat atau mereka bahkan mungkin tidak bisa bergerak. Begitulah cara arai jangkrik mendapatkan namanya. Arai jangkrik adalah garis perlindungan terakhir yang telah ditetapkan Yi Yun. Yi Yun tidak dapat menjamin bahwa Divine Hellion Beat dan Lunar Yin Arai cukup untuk melemahkan kemampuan ginseng ungu yang surga untuk bergerak. Jika Heaven Purple yang ginseng masih memiliki kekuatan yang tersisa dan berhasil melarikan diri melalui tanah, Yi Yun akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dengan formasi jangkrik, dia bisa memblokir kemungkinan ginseng ungu yang surga melarikan diri. Hanya dengan begitu itu sangat mudah. Dengan lompatan, Yi Yun kembali ke puncak tebing. Di puncak tebing, Yin Qi yang tebal masih mengamuk. Setiap hembusan angin menggigit tulang. Angin yang bertiup ke atas seseorang seperti pisau yang menusuk kulit seseorang dan itu sangat menyakitkan. Rerumputan dan batu di tanah telah diratakan. Puncak tebing telah dicukur, meninggalkan asap putih keputihan yang tebal. Asap putih ini menyebar dari pusat ledakan. Lapisan demi lapisan asap membuatnya tampak seperti bunga teratai raksasa. Ledakan dahsyat yang memunculkan bulu bunga teratai, secara estetika menyenangkan bagi Yi Yun. Tepat di tengah pelum bunga teratai, Yi Yun akhirnya melihat tubuh asli ginseng ungu yang surga dengan mata telanjang. Panjangnya sekitar 1 kaki dan setebal pergelangan tangan, agak seperti tongkat kayu. Tubuhnya berwarna ungu kehijauan dan setengah terkubur di dalam tanah. Ada petir yang menempel di sekelilingnya dan sebagian besar membeku dalam es. Itu tampak menyedihkan. Sebagian besar akar Heaven Purple yang ginseng hancur dalam ledakan Divine Hellion Beat, bahkan batang besar batangnya telah hancur. Tentu saja ini merusak potensi herbal dari ginseng yang ungu surgawi. Tapi ini tidak bisa dihindari. Yi Yun telah menggunakan semua trik dan kekuatannya untuk nyaris menangkap ginseng yang ungu surga.
Dalam proses ini, dia tidak berani bersikap mudah sama sekali, atau dia pasti akan gagal. Tapi, bagi Yiyun, melukai ramuan primordial bukanlah masalah besar. Energi tumbuhan primordial memang murni, tetapi dari segi kuantitas, jauh lebih sedikit daripada spesies primordial. Ketika orang mengumpulkan ramuan primordial, mereka akan sangat takut merusak ramuan primordial, karena surga bumi Yuan Qi akan bocor dari luka ramuan primordial, menyia-nyiakan potensi jamu. Itu sama untuk yang ginseng ungu surga ini. Mengabaikan tumbuhan primordial, bahkan ketika orang biasa menggali ginseng, mereka harus menggunakan kuas untuk membersihkan akar ginseng, agar tidak merusaknya atau energi ginseng akan terkuras. Yiyun bisa merasakan energi murni di dalam Heaven Purple yang ginseng bocor dari lukanya. Yiyun tersenyum. Dengan energi spiritual yang dihubungkan dengan kristal ungu, Yuan Qi dan esensi herbal yang akan menghilang perlahan membentuk titik cahaya dan melayang menuju Yiyun. Energi yang hilang tidak lagi dikendalikan oleh ginseng ungu yang surga setelah meninggalkan tubuh. Karenanya, Purple Crystal Origins dapat dengan mudah menyerap energi bebas ini. Melihat energi murni ini, Yiyun tanpa sadar menjilat bibirnya. Ekspresinya seperti rakus melihat pesta yang tiba-tiba muncul di hadapannya. A True Martial World, Bab 193. Judul, Menyerap Ginseng Ungu yang Surga. Jika Yiyun secara langsung menggunakan kristal ungu untuk menyerap ramuan lengkap, itu akan dengan mudah menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan dari alkemis kota surgawi Tai'ah. Tetapi dalam situasi saat ini, ginseng ungu yang surga telah mengalami kerusakan serius. Yiyun hanya menyerap esensi herbal yang melarikan diri, yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tentu saja, Yiyun hanya bisa melakukan ini sesekali. Dia tidak selalu bisa mengembalikan tumbuhan yang rusak parah. Selain itu, tumbuhan yang rusak akan sangat mengurangi nilainya, dan kompensasi dalam rune sisik naga yang dibayarkan oleh kota surgawi Tai'ah akan lebih sedikit. Kesimpulannya, itu tidak terlalu bermanfaat bagi Yiyun. Di bawah kendali kristal ungu, tidak ada esensi herbal dari Heaven Purple yang ginseng yang terbuang percuma. Itu semua diserap oleh Yiyun. Energi yang berkumpul menjadi titik-titik cahaya seperti peri menari. Sama seperti Yiyun berencana untuk menyerap energi ini, yang ginseng ungu surga yang seperti sepotong kayu mati tiba-tiba membuat wus dan terowongan ke tanah. Ginseng yang ungu surgawi ini masih berusaha melarikan diri, bahkan setelah rusak parah. Tapi tidak ada gunanya. Tidak sedetik setelah ginseng ungu yang surga yang melarikan diri, cahaya hitam menyala. Tirai tipis muncul, membentuk penghalang penyegel dalam radius 30 meter. Bang, Heaven Purple yang ginseng jatuh di tirai cahaya dan memantul kembali. Ini adalah formasi jangkrik yang secara khusus digunakan untuk menyegel makhluk roh. Jika Heaven Purple yang ginseng dalam kondisi sempurna, itu akan dapat melarikan diri dari area ini, tetapi sekarang, itu sama sekali tidak mungkin untuk melakukannya. Heaven Purple yang ginseng belum pernah mengalami kerusakan serius ini sebelumnya. Rohnya dalam kekacauan dan bisa merasakan energinya perlahan menipis, dan energi ini perlahan-lahan melayang ke arah Yiyun. Dengan 1000 tentara sabar di tangan, Yiyun mendekati yang ginseng ungu surga. Dia tidak akan bersikap enteng sama sekali. Ginseng yang ungu surgawi licik, jadi Yiyun bahkan mempertimbangkan untuk memotongnya menjadi beberapa bagian sebelum menyimpannya. Jika tidak, itu bisa lolos di tengah jalan dan semuanya akan sia-sia. Pada saat ini, ginseng ungu yang surga tiba-tiba mengeluarkan jeritan bayi anak yang melengking. Itu menyerang Yiyun, menggunakan yang ki murni yang tersisa untuk membentuk pedang roh yang menusuk di tengah alis Yiyun. Ia ingin bertaruh pada satu tembakan itu, serangan terkejut terakhir. Yiyun tidak ragu-ragu, dia menebas ke depan dengan 1000 tentara sabar. Salah satunya adalah kekuatan abis, sementara yang lain, yang sedang menunggu musuh yang kelelahan, segar dan bugar. Tidak diragukan lagi apa hasil dari bentrokan itu. Dengan pukulan yang menghancurkan, Tosat Army Saber mengiris lurus ke bawah. Bang, Heaven Purple yang ginseng tersapu oleh Tosat Army Saber. Yiyun tidak memilih untuk memotong ginseng yang ungu surgawi menjadi 2. Jika dia melakukannya, nilainya akan turun tajam. Tapi, Yiyun menyadari bahwa meskipun demikian, roh ginseng ungu yang surga semakin lemah, seolah-olah akan segera mati. Begitu ramuan primordial mati, itu berarti roh yang terbentuk dari ribuan tahun kultivasi akan menghilang. Dalam hal ini, Yiyun tidak menunjukkan belas kasihan. Antara dia dan ginseng yang ungu surgawi, mereka berada dalam pertempuran hidup dan mati. Jika dia tidak membunuh ginseng ungu yang surga, dia mungkin akan ditundukkan oleh ilusi sihir ginseng ungu yang surga. Jika itu terjadi, dia akan berakhir sebagai pupuk untuk bunga darah yang. Ketika Yiyun memandang Heaven Purple yang ginseng, dia menyadari bahwa warna permukaannya meredup. Untai demi untai energi murni meninggalkannya. Sepertinya dia tidak ingin hidup lebih lama lagi.
Setelah tertangkap untuk diseduh sebagai obat, mungkin juga mati. Oh, energi ini, Yi Yun meraih akar Heaven Purple yang ginseng. Di bawah penglihatan Purple Crystal, dia bisa melihat energi ungu murni bocor dari luka Heaven Purple yang ginseng. Energi ini telah terbentuk menjadi sesuatu seperti esensi vital dari naga hijau legendaris. Ini adalah pertama kalinya Yi Yun melihat bentuk energi esensi naga hijau. Energi yang dia lihat sebelumnya semuanya titik cahaya. Yi Yun sedikit ragu-ragu. Menggunakan Purple Crystal Origins, dia mengumpulkan esensi naga hijau dan titik cahaya energi yang sebelumnya dibocorkan oleh Heaven Purple yang ginseng ke dalam tubuhnya. Segera, aroma herbal meresap ke saraf penciumannya. Itu sangat nyaman. Mengambil kesempatan ini, Yi Yun dengan cepat mengeluarkan kotak giok persegi yang panjangnya 1 kaki. Ini adalah kotak ramuan yang dibuat menggunakan batu giok teratai. Itu bisa mengawetkan sebagian besar esensi herbal. Karena Heaven Purple yang ginseng rusak parah, tidak realistis untuk mengawetkan semua sari herbal. Dia harus puas dengan apapun yang tersisa. Esensi apapun yang tidak dapat diawetkan benar-benar diserap oleh kristal ungu Yi Yun. Ketika titik-titik cahaya energi ini memasuki tubuhnya, Yi Yun merasakan tubuhnya menghangat. Esensi herbal Heaven Purple yang ginseng perlahan menunjukkan efeknya. Yang mengejutkan Yi Yun adalah energi yang menyerupai naga hijau, yang sangat berbeda dengan titik cahaya. Energi ini melonjak ke dalam jiwa Yi Yun. Boom! Ketika energi ini memasuki jiwa Yi Yun merasakan getaran di jiwanya. Setelah getaran, penglihatannya dipenuhi dengan gambar. Gambar-gambar ini kacau dan acak. Beberapa di antaranya adalah pemandangan dari alam liar surgawi atau kota surgawi Taya. Beberapa dari mereka berasal dari klan suku Lian, kehidupan yang sulit yang dialami Yi Yun dengan saudara perempuannya. Ada juga adegan dari kehidupan sebelumnya. Itu adalah penggabungan potongan-potongan kehidupan Yi Yun. Oh, ini apa? Melihat gambar-gambar yang membingungkan ini, Yi Yun tiba-tiba mengerti bahwa energi naga berwarna hijau adalah kekuatan psikis yang ditinggalkan setelah roh ginseng ungu yang surga hancur. Heaven Purple yang ginseng mungkin sebuah tanaman, tetapi setelah memberikan kehidupan pada roh, ia memiliki kekuatan psikis yang sangat kuat. Jika tidak akan bisa menciptakan ilusi. Kekuatan psikis adalah ukuran ofensif Heaven Purple yang ginseng dan juga ukuran pertahanannya. Setelah ginseng ungu yang surga meninggal, jiwa yang hancur itu adalah obat terbaik untuk jiwa. Yi Yun sangat senang. Dia mulai diam-diam menyerap energi ini. Segera, itu seperti jiwanya telah menumbuhkan aliran yang berdegup. Energi mental Heaven Purple yang ginseng seperti mata air, membersihkan dan membasahi jiwa Yi Yun. Ini membuatnya merasa sangat segar. Perlahan, Yi Yun merasa jiwanya mengalami beberapa perubahan kecil, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Pada saat ini, selain energi mental, sari herbal ginseng ungu yang surga juga mulai berpengaruh. Itu mengalir ke meridian Yi Yun, dan dengan raungan tumpul, yang kuat berkobar melalui tubuh Yi Yun. Heaven Earth Yuan Qi mengandung energi yang murni yang kaya. Energi ini adalah inti yang dikumpulkan dari ribuan tahun ginseng ungu yang surga menyerap surga bumi Yuan Qi. Setelah berkali-kali pemurnian, setiap bagian menjadi berharga. Perlahan, tubuh Yi Yun mengeluarkan udara hangat. Kulitnya memerah seolah-olah dia tersiram air panas. Esensi herbal Heaven Purple yang ginseng adalah yang di alam, sementara itu masih di tengah malam di mana lunar Yin Qi padat. Tubuh Yi Yun terbakar dengan api yang di dalamnya, tapi Yin Qi mengalir di luar tubuhnya. Tanpa disadari, keduanya, Yin Qi dan Yang Qi berkumpul di tubuh Yi Yun. Di bawah manipulasi yang disengaja oleh Yi Yun, dua Qi dibentuk menjadi simbol Yin yang indah. Tubuh Yi Yun panas secara internal dan dingin secara eksternal. Seolah-olah dia dicelupkan ke dalam es dan api secara bergantian. Saat esensi herbal dicerna, pori-pori Yi Yun mengeluarkan darah hitam. Ini adalah akumulasi darah buruk dan kotoran yang menumpuk di tubuh Yi Yun selama 6 bulan terakhir. Saat ini, itu sedang dipaksa keluar oleh esensi herbal yang menyegarkan Yi Yun. Di bawah penempaan esensi herbal, otot-ototnya tumbuh lebih kuat dan darahnya dipenuhi dengan kekuatan. Proses ini berlangsung lama karena Yi Yun membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalam dunianya sendiri. Dari tengah malam hingga fajar, dan kemudian dari matahari terbit hingga siang. Dengan matahari bersinar tinggi di langit, Yin Qi di tebing telah terhempas. Yi Yun duduk di atas tebing seperti patung yang tidak bergerak. Itu adalah proses yang lambat untuk mencerna esensi herbal Heaven Purple yang ginseng. Bagaimanapun, itu adalah ramuan primordial. Kembali ketika Yi Yun menyerap energi Chimera selama 2 jam, dia menghabiskan sepanjang malam untuk mencerna energi sepenuhnya. Perlahan, hari lain berlalu. Jauh di malam hari, bulan sabit tipis menggantung di langit. Itu adalah hari kedua bulan lunar. Yin Qi telah berkurang dan beberapa kabut telah berkumpul.
Tubuh Yiyun seolah-olah terbungkus dalam es batu. Rambut dan alisnya telah membentuk lapisan es. Perlahan, Yiyun telah selesai mencerna 70% dari esensi herbal Heaven Purple yang ginseng. Energi spiritual Heaven Purple yang ginseng telah memberi Yiyun manfaat yang tak terbayangkan untuk peningkatan spiritualnya. Yiyun jelas bisa merasakan pikirannya berkembang dan tumbuh. Energi spiritualnya terus meningkat. Selama Yiyun berharap, otaknya akan menghasilkan segala macam ilusi yang kompleks. Yiyun bahkan merasa jika dia mau, ilusi itu bisa terbang keluar dari pikirannya dan mempengaruhi orang lain. Seolah-olah kekuatan ilusi Heaven Purple yang ginseng telah diwarisi oleh Yiyun. Malam kedua berlalu, Yiyun masih bermeditasi pada pagi hari ketiga. Tiba-tiba, dia mendengar suara ringan di dalam jiwanya, seolah-olah ada sesuatu yang retak. Segera setelah itu, dia bisa merasakan kekuatan isap yang kuat di kepalanya. Semua energi spiritual tubuhnya, darah, sumsum, semuanya ditarik oleh kekuatan ke tengah alisnya tanpa peringatan apapun. Perasaan semua darah dan jiwanya tersedot keluar dari tubuhnya membuat Yiyun takut. Apa artinya ini? Darah, sumsum tulang dan jiwanya mulai terkonsentrasi di tengah alisnya, seolah-olah akan melahirkan sesuatu. Setelah itu, rasa sakit yang hebat dirasakan oleh Yiyun. Dia merasa seolah-olah bor telah menembus di antara alisnya dan itu terus berputar lebih dalam. Itu terlalu menyakitkan. Dahi Yiyun berkeringat. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya, yang membuatnya panik. Yiyun menggunakan energi spiritualnya untuk berinteraksi dengan kristal ungu dalam upaya untuk menstabilkan darah dan energi yang bergolak di dalam tubuhnya. Tapi saat ini, Yiyun tiba-tiba melihat bahwa di antara alisnya, sebuah benda seperti manik telah terbentuk dari darah dan jiwanya sendiri. Manik-manik ini tertutup jejak darah dan terhubung ke meridian dan pembuluh darah di sekitarnya. Itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tubuhnya. Ketika manik ini muncul, perasaan bahwa darah tubuhnya dihisap telah menghilang. Rasa sakitnya juga tiba-tiba mereda. Semuanya kembali normal. Satu-satunya hal yang berbeda adalah manik kecil yang muncul di tengah alis Yiyun. Oh, apa ini?